Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Putri. Saya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi, yaitu sensorik dan motorik. Jadi, sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian tubuh manusia. Fungsi sistem saraf tepi ini memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh. Jadi, saraf tepi ini sebagai perantara antara sistem saraf pusat, yaitu otak, dan seluruh bagian tubuh, agar seluruh organ bagian tubuh dapat bekerja dengan baik, karena semuanya terhubung dengan otak. Sistem saraf tepi bekerja secara dua arah, melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Berikut penjelasannya. Jadi, sistem saraf sensorik atau aferen adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar, yang bertugas untuk meneruskan informasi rangsangan yang didapatkan kepada otak. Informasi atau rangsangan tersebut berupa visual, rasa, atau aroma. Inilah mengapa saraf sensorik banyak ditemukan di indera penciuman dan indera perasa, seperti hidung dan lidah. Selanjutnya, saraf motorik atau eferen adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang, serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia lainnya. Saraf motorik ini dibedakan lagi nih menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik itu apa sih? Saraf somatik bekerja secara sadar, seperti ketika kita menggerakkan tangan untuk menyendok makanan, mengelap keringat, itu dilakukan secara sadar. Makanya saraf somatik ini biasanya ditemukan di otot rangka. Jadi bisa memerintah otot-otot tersebut untuk berkontraksi, dan kamu pun bisa bergerak sesuai keinginan kamu. Yang selanjutnya yaitu saraf otonom. Saraf otonom ini sebaliknya dari saraf somatik. Saraf otonom bekerja secara tidak sadar. Saraf inilah yang mengontrol kontraksi paru-paru agar tetap bernafas seperti setiap saat. Saraf otonom juga bertugas mengontrol sistem pencernaan kamu agar dapat mengolah makanan yang masuk. Maka dari itu nih, saraf otonom ini banyak ditemukan pada otot polos, seperti pada organ pencernaan, otot jantung, dan kelenjar, karena memiliki fungsi yang berlawanan pada organ yang sama. Saraf otonom ini dibagi lagi nih jadi dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis adalah saraf yang mengendalikan respon tubuh kita pada saat kita berada dalam keadaan waspada atau bahaya, yang biasa disebut dengan fight or flight. Misalnya, saat ada anjing yang mendadak muncul di sekitar kita, maka saraf simpatis akan mendorong kita untuk bereaksi, entah itu untuk bersiaga melawan anjing tersebut atau lari yang jauh dari anjing tersebut. Nah, saraf simpatis ini bekerja pada saat keadaan waspada. Nah, yang selanjutnya saraf parasimpatis. Sementara saraf parasimpatis adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat. Karena fungsi saraf simpatis dan parasimpatis ini berbeda. Lokasi pangkal sarafnya juga berbeda. Saraf simpatis berpangkal di sumsum tulang belakang atau medula spinalis, di daerah dada sampai pinggang. Sementara saraf parasimpatis ini berpangkal di medula oblongata yang lebih dekat dengan otak. Oke, selanjutnya saraf tepi ini meliputi 12 saraf kranial. Apa aja sih? Yaitu yang pertama olfaktorius, jenisnya ini sensori dan fungsinya menerima rangsang dari hidung dan mengantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Yang kedua yaitu optik, jenisnya ini sensori dan fungsinya menerima rangsang dari mata dan mengantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Yang ketiga, okulomotor,
jenisnya ini motorik, fungsinya menggerakkan sebagian besar otot bola mata. Yang keempat, trochlearis, jenisnya ini motorik, fungsinya menggerakkan otot bola mata. Yang kelima, trigeminus, jenisnya ini gabungan. Fungsinya ada dua, yaitu sebagai sensori dan motorik. Sebagai sensori itu menerima rangsangan sensorik dari wajah untuk diproses di otak. Kalau fungsinya sebagai motorik, menggerakkan otot-otot pengunyah. Nah, selanjutnya yang keenam, abdusen, jenisnya ini motorik dan fungsinya menggerakkan otot bola mata. Yang ketujuh, facialis, jenisnya ini gabungan, fungsinya sebagai sensorik, menerima rangsang dari 2/3 bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Kalau fungsinya sebagai motorik, mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Yang kedelapan, vestibulocochlearis, jenisnya ini sensori, fungsinya ini ada dua, sensori sistem vestibulator dan sensori sistem pendengaran. Fungsinya sebagai sensori sistem vestibular adalah mengendalikan keseimbangan, sedangkan fungsinya sensori sistem pendengaran adalah menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Yang kesembilan, glossopharyngeal, jenisnya ini gabungan, fungsinya sebagai sensorik, menerima rangsang dari bagian 1/3 posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Kalau fungsinya sebagai motorik, menggerakkan otot-otot lidah dan faring. Yang ke-10, vagus, jenisnya ini gabungan, fungsinya sebagai sensorik ini menerima rangsang dari organ dalam atau visceral. Kalau fungsinya sebagai motorik, mengendalikan organ-organ dalam atau visceral. Yang ke-11, aksesorius, jenisnya ini motorik, fungsinya menggerakkan otot trapezius dan mengendalikan pergerakan kepala. Yang terakhir, hipoglossus, jenisnya motorik, fungsinya mengendalikan pergerakan lidah. Nah, selanjutnya, kerusakan saraf tepi. Kerusakan saraf tepi terjadi saat saraf tepi rusak. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah neuropati perifer atau peripheral neuropati. Neuropati perifer bisa menghambat proses penyaluran informasi dari ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, penyebab kerusakan saraf tepi itu apa aja sih? Penyebab kerusakan saraf tepi itu ada berbagai macam penyakit atau penyakit keturunan, itu bisa jadi. Penyebab kerusakan saraf tepi ini yaitu yang pertama, penyakit autoimun, contohnya lupus dan rheumatoid arthritis. Yang kedua itu karena diabetes. Yang ketiga karena infeksi termasuk hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Yang keempat, penyakit keturunan seperti penyakit Charcot. Yang kelima karena Meri. Yang keenam karena Foot. Yang ketujuh karena tumor di jaringan saraf. Yang kedelapan, gangguan pada sumsum tulang belakang seperti kanker tulang dan limfoma. Yang kesembilan karena kecanduan alkohol. Yang kesepuluh karena paparan racun, misalnya timbal dan raksa. Yang ke-11 karena penggunaan obat-obatan, umumnya obat untuk prosedur kemoterapi. Yang ke-12 karena cedera saraf, misalnya setelah kecelakaan. Dan yang terakhir yang menjadi penyebab kerusakan saraf tepi itu adalah karena kekurangannya vitamin, terutama vitamin B dan vitamin E. Itu aja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.